Selamat pagi teman-teman. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk telah tibakan kami di sini. Berkati musik-musik yang akan kami nyanyikan Tuhan. Berkati supaya menjadi berkat-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Untuk lagu yang pertama kita akan nyanyikan dengan apakan kembali. Segala
Mari kita bersorak-sorai menaikkan nama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita nyanyikan. Dengan ibadahku
selamat bertemu kembali untuk anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan bertemu dalam kita belajar merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya memberikan hikmat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus, saat hari ini kami mengucap syukur karena Engkau izinkan kami masih memberikan kesempatan bagi kami untuk terus belajar merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati supaya kami semakin hari semakin bertumbuh atas pemahaman firman Tuhan, isi dari firman Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari semakin firman Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Terima kasih. Ini menjadi doa kami awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya benar-benar ya Tuhan, firman-Mu dapat memberkati kami semua. Inilah yang menjadi doa kami bawa dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Pak Kornel hari ini ingin belajar dalam kitab Amsal. Kita ketahui bahwa dalam kitab Amsal itu berbicara tentang hikmat. Hikmat ya, kalian semua tentunya sudah tahu apa yang dimaksud dengan hikmat. Nah, di dalam firman Tuhan itu banyak tentang hikmat di dalam kitab Amsal. Hikmat sendiri itu kan sebenarnya suatu pengertian ya, suatu pengertian yang begitu mendalam sehingga seseorang itu kalau memiliki suatu hikmat itu mampu bertindak, berperilaku sesuai hikmat yang dia dapatkan. Oleh karena itu Pak Guru akan belajar tentang dalam renungan kali ini adalah dalam kitab Amsal ya. Bagi anak-anak yang sudah mempersiapkan diri bisa dibuka dalam kitab Amsal 7 ayat 1 dan 2. Amsal 7 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Nah, dalam kitab Amsal terkenal dengan banyak hikmat yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Kita harus tahu dengan benar bahwa hikmat itu berasal dari Allah. Anak-anak harus percaya bahwa Allah memberikan hikmat kepada umatnya. Karena apa? Dalam Amsal 9 ayat 10 bahwa Allah adalah sumber hikmat. Dengan demikian bahwa kita bisa mendapatkan hikmat itu berasal dari Allah. Mengapa? Karena Allah adalah sumber berkat. Coba kita baca dalam Amsal 9. Amsal 9 ayat yang ke-10. Nah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini menunjukkan bahwa dalam bunyi
ayat ini sumber hikmat adalah dari Tuhan. Dan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini kita tempatkan rasa hormat kepada Tuhan. Ya, takutnya itu bukan berarti takut yang kita takuti, kita tidak mau bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena takut tidak demikian. Takut akan Tuhan itu kita tempatkan Tuhan yang sangat terhormat di dalam hati kita. Bukan kita tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Nah, Raja Salomo adalah contoh bagaimana dia menggantungkan hidupnya hanya pada Tuhan. Nah, takut akan Tuhan tadi salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Raja Salomo, di mana menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, berpegang hidupnya hanya pada Tuhan. Nah, apa dampaknya kalau kita berpegang kepada Tuhan seperti Raja Salomo, memperoleh suatu hikmat yang sangat luar biasa, hikmat dari Tuhan. Nah, inilah mengapa kita selalu berdoa, selalu memohon, selalu meminta hikmat dari Tuhan, supaya kita dapat pengertian, supaya kita dapat memahami, supaya kita kalau sudah berpengertian, kita memahami, bertindaknya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita memperoleh hikmat itu? Ini suatu pertanyaan dalam diri kita. Pak Guru, kalian mungkin bertanya, bagaimana supaya kita memperoleh pengetahuan, pemahaman, atau hikmat itu? Yang pertama, berpegang pada perintah Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Berpegang pada perintah Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Menyimpannya dalam hati nurani kita. Di sini diartikan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semua benar-benar sesuai firman Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan itu artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan benar-benar berasal dari Tuhan. Lah, di sini berarti kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Tegas ya firman Tuhan, tidak boleh kompromi dengan dosa. Nah, kalau segala sesuatu tidak kita simpan di dalam hati kita, nah segala sesuatu biasanya kita anggap sesuatu yang biasa saja. Orang tua melakukan suatu perintah, ya kita abaikan saja. Bapak Ibu guru melakukan suatu perintah, ya kita abaikan saja. Mengapa? Sebab perintahnya tidak dicatat di dalam hati, tidak ditempatkan di dalam hati, tidak ditaruh dalam loh hatimu, hati nurani yang paling dalam. Dampaknya ya dibiarkan begitu saja. Perintah-perintah orang tua, perintah-perintah dari Bapak Ibu guru dicuekin aja. Kalau hal yang demikian berbahaya. Inilah yang disebut dengan kompromi dengan dosa. Oleh karena itu kita terus belajar tentang firman Tuhan, kita terus berdoa supaya hikmat pengetahuan yang mendalam itu benar-benar berasal dari Allah. Hikmat itu berasal dari Allah. Oh, caranya apa supaya kita dapat hikmat dari Allah? Berpegang pada perintah Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan itu ya secara sederhananya kita nurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sulit ya? Tapi kita belajar.
dalam hal sekecil apapun kita berpegang pada perintah Tuhan. Bagaimana supaya kita memperoleh hikmat dari Allah? Selain berpegang pada perintah Tuhan, nuruti pada perintah Tuhan. Yang kedua adalah tambatkanlah semuanya pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tambatkanlah semua pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Loh hati itu suatu hati nurani yang paling dalam. Anak-anakku sekalian, terkadang kita merasakan hati nurani kita itu kadang merasakan. Ya, kalau kita melihat suatu berita kejahatan, lalu hati nurani kita itu merasakan, kok tega ya begitu, sampai melakukan suatu kejahatan seperti itu. Itu hati nurani. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana hati nuranimu? Kalau sudah berkali-kali orang tua berpesan, kalau berkali-kali orang Bapak Ibu guru, ayo belajar, dan terus belajar. Tapi faktanya ya begitu-begitu aja. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ya kebanyakan adalah kalian belajar di rumah. Bapak Ibu guru tidak tahu bagaimana proses belajarmu dan gaya belajarmu di rumah. Oke, tambatkanlah semuanya pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya Tuhan mau supaya firman Tuhan itu termeteraikan dalam hidup kita, tetap melekat di dalam hidup kita. Firman Tuhan jangan sampai terlepas dalam hidup kita. Oleh karena itu, sekolah ada program baik, ya. Setiap renungan Bapak Ibu guru diberikan kesempatan seperti kali ini. Ya, ini menguntungkan bagi saya sebab saya harus belajar tentang firman Tuhan. Ketika saya bagikan kepada kalian, firman itu juga menjadi berkat dalam hidup saya. Oleh karena itu setiap hari kita mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan jangan sampai terlepas dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tuliskan, kita meteraikan firman itu dalam hati kita. Supaya dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, firman Tuhan yang nampak. Hidup kita mencerminkan firman Tuhan. Kan begitu, setuju ya? Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan tambatkanlah semuanya pada jari dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya apa? Tuhan mau supaya firman Tuhan itu termeteraikan dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan sudah termeteraikan dalam hidup kita, kita bertindak dan berperilaku, tindakan kita dan perilaku kita yang nampak adalah firman Tuhan. Luar biasa, sulit, tetapi harus kita praktekkan, harus kita laksanakan. Berikutnya, ini refleksi yang setelah kita mendengarkan dari ayat-ayat firman Tuhan. Jadi intinya bahwa dalam hidup kita itu terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan supaya kita apa? Memperoleh hikmat. Hikmat itu kan pengertian, pengetahuan yang mendalam. Pengertian dan pengetahuan bukan pengertian-pengetahuan yang dangkal, tapi pengertian yang mendalam sebagai langkah untuk kita bertindak. Lalu ada refleksi. Setelah kalian mendengar tadi, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Oke, ini luar biasa ya.
Sehingga perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita refleksikan? 1, siapakah sumber hikmat? Tadi kita sudah mendengar. Sumber hikmat adalah Allah. Dan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus mempunyai hikmat? Punya kalian jawaban? Kenapa kita harus mempunyai hikmat? Yang ketiga, bagaimana kita dapat tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita dapat tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Ya, tadi firman Tuhan disuruh tambatkanlah pada jarimu dan taruhlah pada loh hatimu. Loh hati itu hati nurani yang paling dalam. Sudahkah kalian menempatkan firman Tuhan itu pada hatimu? Minggu yang lalu siapa yang belajar firman Tuhan berbicara tentang apa? Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah setiap firman Tuhan kalian meteraikan di dalam loh hatimu? Ya kalau ya berlalu begitu saja, itulah yang saya katakan tadi, berkompromi dengan dosa. Karena setiap firman Tuhan yang kalian dengarkan tidak kalian meteraikan di dalam hati. Sehingga muncul refleksi kita, bagaimana kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, apakah janji Tuhan? Tuhan berjanji, di sini dikatakan kita akan memperoleh hidup. Tadi sudah kita bacakan ya. Ini. Kita harus tahu dengan yang ayat tadi ya. Dan engkau akan hidup. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Engkau akan hidup. Kita memperoleh hidup. Itu janji Tuhan. Hidup yang sesungguhnya adalah, kalau menurut Pak Guru, hidup yang sesungguhnya adalah kita melakukan firman Tuhan. Ayo, anak-anakku sekalian, kita mulai hari ini belajar untuk melakukan firman Tuhan. Pak Guru belajar, kalian juga belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar merenungkan firman Tuhan, untuk memahami rahasia firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, setiap firman yang kami dengar, Engkau meteraikan dalam hati kami, sebab firman-Mu kami tempatkan pada hati kami yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami jika selama hidup kami tidak berkenan dengan Engkau, tidak berkenan sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Kami mengakui di hadapan Engkau banyak dosa yang kami lakukan. Biarlah ya Tuhan, mulai hari ini hikmat-Mu senantiasa ada dalam hati kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Bapa dalam surga, inilah yang menjadi doa kami. Kami bawa di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sedikit renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Guru, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus